Ya tergantung musim. Kalau musim kemarau itu kadang buahnya bagus tapi gampang rontok karena sering terjadi hujan. Kalau musim kemarau, yang penting kita rajin menyiram itu malah bagus buahnya, dan nggak sebanyak hamanya juga nggak banyak. Tuh. Tanaman cabai itu sekitar ya 4 minggu sampai 6 minggu lah itu mulai berbuah, berkembang, berbunga dan mulai berbuah. Tergantung, maksudnya kalau kita nanamnya banyak ya sesuai dengan harapan kita ya hasilnya akan banyak, tergantung arealnya lah intinya tuh. Ya kendala cuaca, kalau musim hujan ya itu tadi sering terjadi hujan, tanah becek kan, intinya apa, tanaman itu akan mati. Dan walaupun kalau buahnya udah lebat, kalau hujan terlalu sering hujan, buahnya akan rontok. Nah, kalau untuk musim kemarau ya agak lebih bagus lah daripada musim hujan, tapi ya kita harus menyirami tiap hari. Ya ada cabai itu kalau mau bagus ya intinya kalau bahasa Jawa diputas atau diwiwil itu biar cabangnya lebih banyak. Kalau dibiarin dia cabangnya cuma satu apa ya, tergantung itunya lah. Intinya kalau dipipil dia cabangnya lebih banyak dan lebih buahnya lebih banyak lah, intinya lebih banyak buahnya gitu. Nah, kalau musim hujan intinya itu buah itu kalau udah mulai buah kena air hujan malam itu rontok dia, dan buahnya akan membusuk dan gugur. Tapi kalau musim kemarau paling hamanya yaitu kayak semut lah. Kalau untuk insektisidanya itu pakai Mipsin, itu Mipsin obat semut itu. Kalau untuk musim hujan kan kita nggak mesti nyiram ya teman. Kalau musim kemarau ya kita bikin drainase, kalau bisa tuh kalau ada aliran bikin drainase, kalau nggak ada ya kita melakukan penyedotan dari sungai apa rawa, apa kita bikin sumur bor gitu pakai alat pompa air gitu. Kalau penyiraman itu kalau mau pakai drainase itu paling ya 3 hari sekali lah itu. Intinya cabai itu kan nggak seneng air, intinya nggak kebanyakan air biasa gitu. Kalau banyak air dia lembab malah mati nanti tanamannya. Kalau pengen enak ya bikin talut dikasih mulsa, itu intinya menghambat pertumbuhan ini rumput-rumput ini. Kalau enggak ya penyemaian, intinya mengoret rumput-rumput itu kalau yang enggak pakai tapi yang mempermudah ya pakai hulutan dikasih mulsa, itu yang paling mudah, tapi biayanya ya agak tinggi. Untuk fase 1 kan dari kita menyemai kan tumbuh, kita pindah ke polybed. Nah, kalau udah umur sampai daun 4 apa daun 5 itu baru kita pindah ke areal sampai umur sekitar 2 minggu 3 minggu baru kita, kalau pertama pupuk ya kalau ada pupuk kandang itu untuk menyuburkan tanaman tersebut. Nah, nanti selebihnya ya kita sedikit ya diberi pupuk urea apalah yang pupuk anorganik. Cabai rawit atau Capsicum frutescens merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi serta kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Selain itu, cabai rawit biasa digunakan sebagai bumbu masakan, bahan obat-obatan, serta bahan-bahan untuk perawatan tubuh.
Seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap cabai rawit, mendorong para petani untuk memproduksi tanaman ini. Untuk memperoleh tanaman cabai yang berkualitas, harus dilakukan pemeliharaan mulai dari tahap penanaman sampai pada pertumbuhan fase vegetatif dan generatifnya. Secara umum, tanaman cabai mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif adalah masa kehidupan tanaman cabai dari umur 0 sampai dengan 40 hari setelah tanam, dan fase generatif dari umur 40 sampai 50 hari. Pada fase vegetatif, energi pertumbuhan cenderung mengarah pada perkembangan batang dan perakaran. Sedangkan pada fase generatif, energi pertumbuhan yang digunakan untuk pembungaan, pembuahan, perkembangan buah, dan pematangan buah. Perakaran tanaman cabai rawit terdiri dari akar tunggang yang tumbuh lurus menuju pusat bumi dan akar serabut yang tumbuh menyebar ke samping. Batang cabai rawit keras dan berkayu, tidak bertrikoma dengan warna hijau gelap, berbentuk bulat, halus, dan bercabang banyak, serta cabangnya yang beruas-ruas. Daunnya berbentuk bulat telur dengan ujung runcing dan tepi daun rata termasuk ke dalam daun tunggal. Bunga cabai rawit terletak di ujung atau ketiak daun, berwarna putih atau putih kehijauan, dan ada juga yang berwarna ungu. Mahkota bunga berjumlah 4-7 helai dan berbentuk bintang. Bunga dapat berupa bunga tunggal atau 2-3 yang letaknya berdekatan, dan bunga cabai rawit termasuk ke dalam bunga hemaprodit atau berkelamin ganda. Buah cabai rawit berbentuk bulat telur memanjang dan rasanya yang sangat pedas. Buah cabai rawit yang masih muda berwarna putih kehijauan atau hijau tua, dan ketika sudah tua menjadi hijau kekuningan, jingga atau merah menyala. Intensitas cahaya adalah salah satu faktor terpenting untuk pertumbuhan tanaman cabai rawit, karena tanaman cabai rawit termasuk ke dalam kelompok tanaman C3 yang tidak menghendaki sinar matahari secara penuh. Air juga termasuk ke dalam kebutuhan dasar bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Ketersediaan air yang cukup akan menentukan keberhasilan produksi tanaman baik secara vegetatif ataupun generatif. Hasil cabai yang ditanam di dalam naungan meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya dibandingkan dengan hasil panennya di lahan terbuka. Penggunaan naungan pada tanaman cabai selain diperlukan untuk mengurangi intensitas cahaya yang sampai ke tanaman pokok, juga dimanfaatkan sebagai salah satu metode pengendalian hama, penyakit, dan gulma. Tanaman cabai yang dinaungi memiliki rata-rata peningkatan tinggi tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman cabai yang tidak dinaungi. Pada tanaman cabai naungan mempunyai rata-rata jumlah daun yang lebih tinggi dari tanaman cabai yang tidak ternaungi. Hal ini berkaitan dengan adanya usaha meningkatkan laju fotosintesis. Tumbuhan pada naungan akan meningkatkan laju fotosintesis, di antaranya dengan memperbanyak jumlah kloroplast. Peningkatan pertumbuhan tanaman umumnya diikuti oleh peningkatan hasil tanaman cabai rawit, seperti peningkatan komponen hasil yang mencakup umur berbunga, jumlah buah, fruit set, dan juga bobot buah cabai rawit. Cabai rawit sensitif terhadap sinar matahari yang terik, tetapi menghendaki penyinaran penuh sepanjang hari. Tanaman dari kelompok C3 memiliki titik kompensasi cahaya yang rendah dan dibatasi oleh tingginya fotorespirasi.
Oleh karena itu, peningkatan suhu dan intensitas cahaya matahari menyebabkan tanaman cabai tidak dapat tumbuh optimal. Tingginya evapotranspirasi akibat intensitas cahaya yang tinggi akan menghambat pertumbuhan bila kondisi tanah tidak cukup air, dan akan menyebabkan kelayuan pada daun, tanaman menjadi kerdil, dan hasil panen yang menurun.